Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman pemirsa Lat Online Channel, hari ini kami sedang berada di salah satu instansi yang membidangi tentang literasi di Kabupaten Lahat, yaitu Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat. Benar ya, Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat. Kita akan coba melihat langsung fasilitas, terus program-program apa yang akan dicanangkan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat dalam mengenjot literasi di Kabupaten Lahat, minat baca dan lainnya. Kita akan ketemu dengan Kepala Dinas, semoga beliau ada. Yuk, ikut. Karena ini masih masa pandemi, kita tetap ikuti protokol kesehatan ya, cuci tangan tuh. Di sini diwajibkan pakai masker. Oke, langsung. Assalamualaikum, Bu. Kamu Kepala Dinas? Lewat sini langsung nggak ya? Pengen ketemu Kepala Dinas? Oh ya, silahkan. Oke. Sebentar, Pak. Ya Pak, silakan. Langsung ya? Ya Pak. Oke. Pak. Pak, Abu. Coba, Maaf, Pak. silakan Pak. Ya. Nggak bisa salaman gitu ya, kondisi sekarang. Kopi semua. Silakan. Oh, Bu Tuti, silakan Bu Tuti. Kabit pelayanan. Jadi kami dari Lat Online hari ini ingin ngajak bincang-bincang, Pak. Oke, siap. Terima Karena kasih. saat ini kan gerakan literasi mulai dicanangkan kan Iya. di Kabupaten Lahat. Jadi yang pasti Dinas Perpustakaan akan terlibat banyak kan di Iya. Jadi ya alhamdulillah program Pak Bupati dan Wakil Bupati Lahat untuk 3 tahun ke depan 2020, 2021, 2022 itu mencanangkan program satu desa satu perpustakaan dari sumber dana desa, karena ada MOU atau nota kesepahaman dari Kemendes dan Perpustakaan Nasional untuk dana desa setiap tahun itu ada peraturan Kemendesnya untuk dianggarkan pembangunan perpustakaan. Juga ada surat dari Gubernur Sumatera Selatan untuk 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan ini mencanangkan giat pembudayaan kegemaran membaca. Jadi kita bukan hanya melayani pengunjung pemustaka di perpustakaan kabupaten ini, cuman kita pengembangan perpustakaan, yaitu pembangunan perpustakaan desa. Jadi setiap desa bakal punya perpustakaan, Pak ya? Diarahkan nanti kita tindak lanjutin dengan peraturan bupati. Jadi 360 desa itu selama 3 tahun berturut-turut ini dia mensukseskan pembangunan satu desa satu perpustakaan. Jadi dari dana pembangunan termasuk biaya operasional, pengelola, pengadaan buku itu dari dana desa. Dana desa. Kita dari Kabupaten Lahat sesuai dengan anggaran yang kita dapat, kita bantuan stimulus buku dan pojok baca di tiap desa. Untuk 2020 ini kita bantu insya Allah sekitar 25 perpustakaan desa. Dan dari provinsi juga ada bantuan 2 desa, yaitu Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang, dan desa Payo, Kecamatan Merapi Barat. Merapi Barat. Dibantu perlengkapan buku sama mebel. Mebelnya juga, Pak ya? Mebel Bukan hanya sebenarnya. buku ya? Ya, jadi kita buat contoh nanti desa Payo dan desa Lubuk Sepang,
Kecamatan Merapi Barat dan Kecamatan Pulau Pinang. Nanti bisa ajak kami juga Pak berkunjung ke sana. Insya kan? Allah. Jadi dari rekan-rekan media mohon bantuannya mengekspos program Bapak Bupati dan Wakil Bupati Lahat sekarang ini. Karena ini program bagus Pak. Program bagus dan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Meningkatkan sumber daya manusia merata di seluruh desa di dalam Kabupaten Lahat. Luar biasa ya program untuk Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat saat ini. Iya. Kita yang pasti kami doakan semoga terrealisasi lancar Pak. Terima kasih. Niat awalnya kami sudah acungi jempol niatnya. Ini karena bantuan rekan-rekan dari seluruh stakeholder di Kabupaten Lahat, termasuk rekan media, rekan dari Ormas, dari penggiat kegemaran membaca, banyak grup kelompok-kelompok di Lahat ini penggiat pembudayaan kegemaran membaca. Karena bukan hanya sasarannya anak sekolah, tapi masyarakat umum. Masyarakat umum. Kita contohkan di satu desa, misalnya di Kecamatan Jarai, Desa Serambi misalnya. Di sana potensi desa itu desa persawahan, desa kolam ikan, desa perkebunan, desa penghasil sayur-sayuran. Nah, perpustakaan desa nanti kita arahkan buku-buku tersedia itu buku pengetahuan praktis. Di sana bisa masyarakat untuk cara budidaya cabai, budidaya ikan, ternak, itik, segala macam, itu bisa berkunjung ke perpustakaan. Di mana perpustakaan kita arahkan buku-bukunya menyiapkan buku-buku pengetahuan praktis. Seperti contoh misalnya ini ya, nah, pupuk pemupukan. Jadi petani untuk menanam cabai, nanam budidaya padi, mina padi, ikan segala macam, dia cara pemupukannya sudah ada buku panduan. Itu salah satu contoh. Banyak sekali sampai ratusan sampai ribuan judul buku yang bisa berinvestasi meningkatkan wawasan pengetahuan masyarakat umum di desa-desa. Pak, kalau untuk di perpustakaan kita sendiri kan ini ada kendala nih COVID kan? Iya. Gimana Pak pengunjung gitu? Memang kita akui dengan COVID-19 ini, wabah COVID-19 mulai Maret 2020 ya, ada semacam penurunan pengunjung, jumlah pengunjung, tapi tetap stabil. Karena anak sekolah dari SD, SMP, SMA diliburkan ya, belajar di rumah. Tapi pengunjungnya masih stabil, tapi yang jadi kendala kunjungan dari sekolah. Dulu kita beredaran Pak Bupati, edaran setiap sekolah SD, SMP, SMA di Kabupaten Lahat itu membuat jadwal kunjungan. Hari-hari tertentu, setiap minggu, setiap hari ada kunjungan. Nah ini yang tidak terjadi lagi semenjak belajar di rumah ini, program belajar di rumah ini. Cuman untuk pengunjung yang datang minjam buku itu masih tetap jalan. Ya. Jadi buku di sini. Kita ada judul 24 ribuan judul. 24.000 judul. Hampir 50.000 buku eksemplar. Dan tahun ini kita tetap pengadaan lagi buku untuk menambah daya tarik, menambah referensi buku-buku di Kabupaten Lahat. Boleh kita lihat-lihat nggak Pak? Silakan, ayo kita lihat kondisi. Coba, ya. Oh ya? Okay. Ya, jadi kita program tahun ini Pak Aan, Ya. kita untuk pembenahan ruangan dan termasuk fasilitas internet, karena bisa membaca buku online juga di sini. Kemudian penambahan referensi buku-buku baru untuk menambah daya tarik pemustaka atau pengunjung perpustakaan. Tapi Pak, ada yang kelupaan ini Pak. Tutik Kunarti, kebetulan beliau ini kepala bidang pelayanan yang masuk salah satu otaknya Dinas Perpustakaan ya. Karena menerima pengunjung, memfasilitasi dengan pustakawan, itu jadi peranan beliau penting sekali sama Bu Tutik Kunarti. Kita lihat apa kalau yang ini Pak, dari sini boleh kita. ini masih pembenahan ruang baca otomasi ya, internet. Cuman kita masih ada, kita benahi ini yang lama tidak kita pakai lagi. Cuman di anggaran tahun ini kita adakan sekitar berapa puluh unit, termasuk ada bantuan dari pihak ketiga dari Bank Sumsel, ada berapa unit komputer untuk membaca online.
Kita lihat ke bawah. Boleh. Mungkin sekalian kita ini detailnya di sini Pak, mungkin boleh lihat. Kalau ini kita pertama masuk pasti ketemu di sini. Jadi gimana Pak kalau di sini? Kita ada fasilitas pendaftaran dan pencetakan kartu anggota itu secara online. Online ya. Langsung secara dulunya manual, sekarang kita langsung online. Sekarang sudah online. Iya, jadi para pengunjung pemustaka langsung tanpa melapor dia langsung ngisi di sini. Nah, ngisi. Iya, Jadi kalau pendaftaran anggota ada langsung online di sini. Online di situ. Langsung dicetak kartunya. Dapat kartu ya. Dapat kartu ini anggota, kemudian di sini fasilitas peminjaman ya. Daftar peminjaman buku. Jadi kalau minjam ke sini ya. Ke sini. Jadi kita sistem perpustakaan terbuka ya. Jadi bisa pemustaka bisa berkunjung ke dua ruangan ini, ruang baca dan ruang referensi. Enggak, maksudnya ini daftar dulu sebelum Daftar kan sudah tadi. Oh, daftar di online. di sini. Jadi mbak-mbak ini mempersilakan masuk. masuk. Langsung mencari buku yang mau dipinjam atau mau membaca di sini. Ini rombongan, ini daftar Pak. buku. Kawan-kawan di sini siap. Ini yang ya. data ya. Ya, peminjaman di sini. Ini banyak sekali referensi buku yang kita Luar biasa, banyak sekali judul-judulnya Pak ya. perbarui tiap tahun sini ditambah. Sastra, ilmu pengetahuan. Jadi untuk kawan-kawan pelajar, teman-teman yang nyari buku kadang nggak harus beli, ternyata di perpustakaan lengkap. Termasuk Saya lihat kita punya 25.000 judul. 25.000 judul buku. Bisa dipinjam dengan syarat menjadi anggota, pendaftaran secara online tadi, langsung cetak kartu, langsung bisa meminjam sini atau membaca langsung di sini. Baca langsung di Ya, sini. bagi pelajar, mahasiswa yang lagi tugas nyusun skripsi, bisa di sini tugas sekolah, bisa kami membuka waktu 6 hari kerja dalam seminggu. Sabtu kita buka. Nah, jadi kalau yang banyak anak muda ini Iya. hobi nongkrong Pak kan? Nongkrong, Nah, kenapa di nongkrong kafe? yang Enak di sini, bermanfaat. Pak, apa kalau dibikin kayak kafe gimana Pak? Dikasih tempat minum? Sebenarnya arahnya nanti kita Bisa, Pak, sesuai ya? aturan Boleh, bisa, tempat yang santai, tapi dibuat tempat tersendiri kalau untuk pesan minuman, makanan. Karena di ruang baca tidak boleh makan minuman ya. Mungkin kita lihat ruang satu lagi, Boleh. ruang baca di sana. Nah, kalau ini Pak, Ini fasilitas peminjaman penitipan barang. penitipan barang Pak ya? Ya, Oke. loker di sini. Yang tas dititip di sini, nanti dapat kuncinya sendiri Bu ya? Ya, kita lihat di ruang satunya lagi, kita ada 4 ruang baca. Ini kita lihat kan 2 ruangan sudah standby, ready. Bu Asih, Bu Dwi, ini Bu, pus- misi Bu. rekan-rekan lagi. Ah, ini satu lagi ruang baca kita, koleksi kita cukup banyak. Ini ruang bidang pengembangan koleksi. Jadi koleksi-koleksi baru masuk di ruangan ini. Dari baru nanti di barcode, baru disebar ke bidang pelayanan. Sampai buku-buku filsafat, lengkap pokoknya ya. Sastra-sastra lama saya lihat ini Pak. Dari sastra modern, sastra lama, semua lengkap. Jadi untuk kawan-kawan yang pengen membaca, yang pengen referensi bacaan-bacaan baru di perpustakaan daerah kita ini lengkap dengan suasana yang nyaman. Boleh pinjam bawa ke rumah. Kalau syaratnya pinjam bawa ke rumah gimana Pak? Cuman kartu anggota. Kartu anggota dan maksimal peminjaman 3 buku untuk 5 hari. Untuk 5 hari. 5 hari 3 buku. Beberapa bulan ke depan, Oktober, kita penambahan koleksi baru, koleksi yang banyak. Nambah lagi koleksi baru. Bukan hanya untuk perpustakaan daerah, kabupaten, kita bantu 25 perpustakaan desa nantinya. Dan itu bisa menjadi tahap awal kalau ingin mewujudkan Lahat sebagai kota literasi bisa Kota Pak. literasi. Dengan
penyebaran pembudayaan kegemaran bacanya tinggi, minat bacanya tinggi, itu untuk investasi jangka panjang untuk mencerdaskan masyarakat Kabupaten Lahat. Ya, salah satu penunjangnya dengan membuat Perpustakaan desa dari program Pak Bupati 3 tahun ke depan dari 2020 sampai 2022 360 desa ini insya Allah dibangun perpustakaan desa dari dana desa yang ada saat ini. Dana desa yang ada. Karena dasarnya ada MOU dari Kemendes sama Perpustakaan Nasional. Perpusnas, Pak, ya. Pak, kalau untuk ini, Pak, perpustakaan keliling kita, Pak, itu masih jalan? Perpustakaan keliling kita ada 2 unit, mobilnya cukup representatif, mungkin bisa kita lihat nanti. Cuman COVID-19 ini ada kendala, anak sekolah libur. Benar. Nah itu menjadi kita agak berjalan, kita melayani hari Sabtu biasa di ini. Cuma biasa Senin sampai Jumat kita keliling kecamatan tiap sekolahan. Gitu ya. Cuman anak sekolah libur ya kita terpaksa agak stagnan juga dia. Iya. Jadi insya Allah kita berdoa akhir tahun ini sekolah dibuka lagi, kita keliling lagi. Iya. Memang itu ada yang ditugaskan khusus, Pak. Tugas tim dari Ibu Tutik tadi, pelayanan. Jadi melayani bukan hanya menunggu di sini, tapi turun ke lapangan langsung. Turun ke bawah, mengundang anak-anak sekolah. Kita biasanya parkirnya di sekolah-sekolah. Jadi di bawah jam 2 siang biasanya. Kadang kita ngiringnya kegiatan-kegiatan Pak Bupati, kegiatan PKK, nanti ke depannya ke situ. Jadi mitranya mungkin ke PKK juga. Ke PKK juga, program-program dinas lain juga, Perpu. Dia ada kegiatan sesuai dengan tupoksi mereka, kita membantu. Betul. Selama kita diajak, diundang, kita siap. Dan ini sudah berjalan berapa kali kemarin tuh. Dan sejatinya sebenarnya Dinas Perpustakaan bisa masuk ke mana saja, segmen Pak. masyarakat. Mana saja. Ya, karena ada acara kegiatan di kecamatan, kita standby kan. Termasuk misal pembuatan buku di perkantoran, dinas-dinas lain, pengadaan tempat baca gitu ya, Pak. Iya, siap membina pojok baca di tiap desa, ya tadi perpustakaan desa termasuk di instansi pemerintah lain. Kalau dia pernah kita ada MOU dengan SKB ya, Sanggar Kegiatan Belajar, karena dia ada bantuan dari Kementerian Pendidikan, kita sebagai fasilitatornya membantu menyiapkan membantu menata itu kan, termasuk dengan Yayasan Santo Yosef ya. Oh itu ya. Ya karena dia ada akreditasi nasional, kita ikut MOU membantu membina, memfasilitasi pengembangan perpustakaan dia. Dan itu sudah jalan berapa kali. Masuk LP. Oh iya benar, Pak. Iya. LP ya. Kita berapa kali menyiapkan, ada MOU juga dia membuat perpustakaan. Kita nyiapkan mobil keliling juga. Seminggu 2 kali kemarin. Ini enggak COVID-19 ini agak stagnan juga, agak berhenti juga. Kalau LP saya rasa sangat bermanfaat sekali, Pak, karena ada MOU kita dengan lembaga masyarakat kelas doa ya, Lahat. Kejenuhan kawan-kawan kita yang Lagi karantina di sana. Iya, ya lagi ya pembinaan di sana. Bisa menambah ilmu dengan membaca buku. Jadi kedepannya kita harapkan perpustakaan ini terus berkembang, maju, dan yang terpenting minat baca di Kabupaten Lahat ini berkembang. Bertambah. Amin. Jadi kita memudayakan kegemaran membaca, itu tugas kita sekarang. Pak, ini mau lihat apa lagi nih kita? Saya kira kalau mau lihat perpustakaan keliling, Oke, boleh. kita siapkan di sana ada 2 unit. Ini mobilnya, Pak ya, yang Kita punya 2 unit perpustakaan keliling yang standby. Insya Allah setelah agak reda COVID-19 ini, wabah ini, anak sekolah sudah aktif temu muka di sekolah lagi, belajar lagi. Ini kita aktifkan lagi. Jadi bangsa yang hebat, bangsa yang gemar membaca. benar. Membaca cara pintar buat orang pintar. Nah, itu. Cara pintar membuat pintar. Menjadikan pintar. Dengan membaca kita sudah melakukan cara yang pintar dengan membaca, dan hasilnya kita akan menjadi orang yang pintar gitu ya. Jadi Pak, sudah diajak keliling kami hari ini. Terima kasih banyak. Pak An dari tim Lahat Online. Semoga Dan jujur Pak, kami senang banget Pak bisa Siap. berkunjung, karena ini adalah pusat apa ya, pusat dikatakan pusat peradaban itu di perpustakaan ya Pak.
Bangsa-bangsa yang maju itu bangsa yang rajin membaca. Rajin membaca. Jadi, Seluruh dunia. Jangan tinggalkan perpustakaan kalau untuk Iya. ingin maju ya. Jangan tinggalkan buku. Kita lihat turis di Bali di mana itu sambil berjemur di matahari dia membaca. Ya. Ya, negara-negara maju. Kita insya Allah jadi negara maju juga, negara yang gemar membaca. Amin, amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.